terhadap apa yang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Bakti Asih, yang saya hormati seluruh pendidik dan tenaga kependidikan SMP Islam Bakti Asih, anak-anakku, siswa dan siswi SMP Islam Bakti Asih yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam nikmat, utamanya yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siswa dan siswi SMP Islam Bakti Asih yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini Bapak sedikit akan menyampaikan mengenai keutamaan sholat tahajud. Bapak akan berikan penjelasan mengenai keutamaan sholat tahajud. Mengapa demikian? Karena SMP Islam Bakti Asih kali ini memiliki agenda, memiliki program untuk membiasakan sholat tahajud, mengajak seluruh keluarga besar SMP Islam Bakti Asih untuk melaksanakan, membiasakan sholat tahajud. Nah, karena sholat tahajud merupakan sholat yang sangat istimewa ya. Siapa yang dapat melaksanakannya, Allah memberikan derajat yang sangat mulia bagi orang tersebut. Mari kita bahas mengenai pengertian sholat tahajud. Kita awali dari pengertian. Nah, sholat tahajud menurut bahasa, tahajud diambil dari kata tahajjad. Tahajjada ya, artinya tetap terjaga. Dalam artian tetap terjaga, tidak tidur, tetap terjaga di malam hari, atau berupaya meninggalkan tidur. Nah, itu dari segi bahasa. Nah, adapun secara istilah fikih, sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan di malam hari setelah terlebih dahulu tidur. Jadi tidur terlebih dahulu, harus tidur terlebih dahulu. Nah, itu pengertian fikih mengenai sholat tahajud. Jadi sholat di malam hari yang sebelumnya tidur terlebih dahulu. Orang tersebut harus tidur terlebih dahulu. Kasih contoh misalnya seseorang atau siswa dan siswi habis isya, hitungannya habis isya itu tertidur, kemudian bangun di sepertiga malam. Jam berapa itu sepertiga malam? Yakni sepertiga malam terakhir, yakni jam 3 sampai sebelum masuk waktu subuh. Nah, ketika mendirikan sholat 2 rakaat dengan niat sholat tahajud, maka itulah pengertian dari sholat tahajud. Adapun tidurnya harus berapa jam Pak? Apakah harus benar-benar lama? Nah, tidak ya. Berapapun lamanya tertidur sehabis isya, misalnya tertidur habis isya kemudian jam 10 sudah bangun, apakah bisa melaksanakan sholat tahajud? Jawabannya tentu saja bisa, karena itu sudah tertidur terlebih dahulu dan di malam hari boleh dilaksanakan sholat tahajud. Itu pengertian fikih mengenai sholat tahajud, sholat yang dilakukan di malam hari dan sebelumnya tertidur terlebih dahulu, tidur terlebih dahulu. Demikian pengertiannya. Nah, adapun hukum melaksanakan sholat tahajud ya, menurut ijma para ulama, menurut kesepakatan para ulama, bahwa hukum melaksanakan sholat tahajud adalah sunnah muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Sunnah muakkad adalah
sunnah yang sangat kuat, sunnah yang sangat dianjurkan. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW hampir tidak pernah terlewat untuk melaksanakannya. Jadi meskipun sunnah, tapi Nabi Muhammad selalu melaksanakan ibadah sunnah tersebut. Hanya disebut dengan sunnah muakkad, hanya disebut dengan sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat kuat. Seperti itu hukum melaksanakan sholat sunnah tahajud, sunnah muakkad, ingat ya. Dan ada beberapa keutamaan dari sholat tahajud, yakni di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Nah, di dalam Al-Quran yakni di dalam surah Al-Isra ayat 79 ya. Bahkan Allah pun menganjurkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Al-Isra ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak asa rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari sebagian malam sholat tahajudlah kamu wahai Muhammad dengan membaca Al-Quran di dalamnya sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu menempatkan pada tempat yang terpuji. Nah, itu Allah berfirman seperti itu. Jadi Allah menganjurkan untuk kita melaksanakan sholat tahajud. Supaya apa? Supaya kita ada di tempat atau maqamam mahmudah, ditempatkan di tempat yang terpuji di sisi Allah saat kita dengan ikhlas melaksanakan sholat tahajud. Sangat dianjurkan, bahkan Allah pun menyuruh kita untuk melaksanakan sholat tahajud. Kemudian di dalam hadis dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an yarfa'u qala su'ila ayu sholati afdalu ba'dal maktubah wa ayu siyami afdalu ba'da syahri Ramadan. Wa qala afdalus sholatil maktubah as-sholatu fi jawfil lail wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan siyamu syahrillah al-muharram. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan ia marfukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia berkata, Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, sholat apa yang paling utama wahai Rasulullah setelah sholat maktubah? Maktubah di sini adalah sholat yang 5 waktu, sholat fardu yang 5 waktu ya. Setelah sholat maktubah. Dan puasa apa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan? Lalu Nabi SAW menjawab, sholat yang paling utama setelah sholat maktubah adalah sholat di tengah malam. Dan puasa paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa bulan Allah, yakni bulan Muharram. Nah, itulah dalil-dalil mengenai sholat tahajud. Diharapkan setelah kita mengetahui dalilnya, setelah kita mengetahui ilmunya, semangat spirit untuk melaksanakan sholat tahajud lebih meningkat lagi. Mari kita sama-sama untuk sama-sama belajar untuk membiasakan diri melaksanakan sholat sunnah tahajud ya. Dan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai ketentuan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud tadi dapat dilakukan setelah bangun tidur di malam hari. Kemudian semua ulama bersepakat bahwa jumlah minimal rakaat di dalam sholat tahajud adalah 2 rakaat. Nah, jadi minimal 2 rakaat melaksanakan sholat tahajud ya. Jadi apabila seseorang melaksanakan bangun malam kemudian melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah tahajud, itu sudah merupakan nilai yang positif ya. Orang tersebut sudah memiliki nilai yang positif atau sudah sangat baik. Karena apa? Karena melaksanakan sholat tahajud itu
tidak semua orang dapat melaksanakannya. Berat, rasanya sangat berat. Mengapa demikian? Karena di tengah banyaknya orang, di tengah malam harus bangun, orang-orang kebanyakan lebih memilih untuk tertidur pulas daripada harus bangun dan melaksanakan sholat sunnah tahajud. Maka orang-orang yang mampu bangun kemudian melaksanakan sholat tahajud, orang tersebut sangat mulia derajatnya di sisi Allah, meskipun hanya 2 rakaat. Jadi karena meskipun hanya 2 rakaat, tapi orang tersebut sudah sangat baik atau sudah memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih yang lebih sulit adalah istiqomahnya, membiasakan dirinya, kontinunya, itu yang sulit. Tidak apa 2 rakaat, asalkan kontinu kita setiap malam bangun untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Nah, adapun jumlah maksimal rakaat sholat sunnah tahajud itu tidak dibatasi ya, menurut ulama Syafi'i dan Hambali. Jadi tidak ada batasan di dalam sholat sunnah tahajud. Kaul dari ulama Syafi'i dan Hambali. Jadi dalam artian selama orang tersebut mampu melaksanakan sholat, maka teruslah melaksanakan sholat sunnah tahajud. Berapapun jumlahnya itu tidak dibatasi selama orang tersebut mampu. Namun kita yang sekarang sedang belajar, yang terpenting istiqomahnya. 2 rakaat atau 4 rakaat, yang terpenting adalah istiqomahnya. Nah, kemudian setelah sholat sunnah tahajud, sangat dianjurkan untuk menutup rangkaian kegiatan sholat sunnah tahajud tersebut dengan apa? Dengan melaksanakan sholat witir. Apa itu sholat witir? Sholat witir adalah sholat bilangan ganjil. Jadi setelah sholat sunnah tahajud itu mari langsung dirikan, setelah beres sholat sunnah tahajud kemudian doanya, kemudian berzikir, tutup dengan sholat sunnah witir, yaitu sholat sunnah yang ganjil, minimal itu 3 rakaat ya. Segala puji itu. Dan kita masuk ke bagaimana tata cara melaksanakan sholat sunnah tahajud. Yang pertama, setelah bangun di malam hari, kita berwudu, kita niatkan untuk sholat sunnah tahajud. Niatnya seperti apa? Niatnya yaitu sholli sunatan tahajud rakaataini mustaqbilal Ka'bah billahi ta'ala. Seperti biasa ya, diucapkan bacaan atau lafal niat tersebut. Kemudian langsung takbiratul ihram, sholli sunatan tahajud rakaataini mustaqbilal Ka'bah billahi ta'ala, Allahu akbar. Kiblat, Allahu akbar. Ketika Allahu akbar, di dalam hati kita jangan lupa untuk niat, karena tempatnya niat itu di dalam hati dan mengucapkannya adalah sunnah. Ketika Allahu akbar, di dalam hati kita saya niat sholat tahajud 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Kemudian 2 rakaat dilaksanakan sholat tersebut, dilaksanakan 2 rakaat. Kemudian setelah selesai 2 rakaat membaca salam seperti biasa ya. Jadi bacaannya seperti biasa, seperti sholat pada umumnya, 2 rakaat ya. Dan setelah membaca salam, ada doa khusus tentang sholat sunnah tahajud. Setelah sholat, kita sama-sama berdoa, yakni membaca doa sholat sunnah tahajud. Nanti doanya akan di-share oleh bapak dan ibu guru ya. Tapi kita mari sama-sama belajar untuk membacakan doa sholat sunnah tahajud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna
walakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqu wa qauluka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu wan nabiyyuna haqqu wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqu was saatu haqqu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itulah bacaan doa sholat sunnah tahajud ya. Kemudian setelah beres baca doa sholat sunnah tahajud, membaca atau melaksanakan langsung dirikan sholat sunnah witir ya, minimal 3 rakaat, 2 rakaat kemudian 1 rakaat seperti itu. Nah, jadi Sabtu malam, Jumat malam atau malam Sabtu nanti, Sabtu dini hari mulai launching atau hari pertama kita sama-sama melaksanakan kegiatan sholat sunnah tahajud atau membiasakan sholat sunnah tahajud. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia pilihan dengan terbiasa melaksanakan sholat sunnah tahajud. Mengingat Allah subhanahu wa ta'ala pun menganjurkan kita atau menyuruh makhluknya untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Mudah-mudahan dengan niat belajar, dengan niat baik, niat belajar, mudah-mudahan kita terbiasa untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Mudah-mudahan kita continue istiqomah setiap hari bisa melaksanakan sholat sunnah tahajud. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan gambaran mengenai sholat sunnah tahajud. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.